tidak semua orang bisa merasakan apa yang selama ini dirasakan P. Remaja 17 tahun ini harus menjalani hidup dengan kelamin ganda. Sore kemarin, dia dan ibunya mengunjungi kantor Jatim Times untuk menyampaikan satu-satunya harapan, yakni untuk lekas operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan program yang diselenggarakan oleh Jatim Times Network, yaitu Times Talk, Solutif dan Mencerahkan. Teman-teman, kali ini ada satu bintang tamu atau narasumber yang sangat spesial datang ke studio kami di Tlogomas yang akan menceritakan kisah hidupnya yang inspiratif dan juga mungkin nanti akan menyentuh hati banyak orang. Teman-teman mungkin ingat ya, penonton beberapa waktu yang lalu di level nasional ada salah satu mantan atlet voli nasional, atlet putri, yang ternyata setelah berjuang sekian lama mengharumkan nama Indonesia baru diketahui kalau berkelamin ganda. Nah, kasus kelamin ganda ini juga ada di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan. Kali ini adalah adik selama 16 tahun terakhir masih berjuang untuk bisa memperjelas statusnya, terutama karena dia secara medis mendapat dinyatakan memiliki kelamin ganda. Bersama kami ada ibu dan juga kita akan mendengarkan secara langsung seperti apa cerita mereka selama 16 tahun terakhir ini. Selamat sore Ibu. Ibu bisa dijelaskan nggak sih pertama kali dulu seperti apa sehingga ini dinyatakan berkelamin ganda? Waktu itu umur 16 hari itu benjolan di perut seperti telur yang besar itu. Kalau buat nangis itu mau meletus. Jadi umur 1 tahun operasi membuang benjolan di perut. Habis itu kata dokter yang kelaminnya itu mau bikin itu nunggu anaknya mes 12 tahun. Setelah 12 tahun saya bawa ke rumah sakit, suruh tes itu langsung selama UMRI, tapi nggak ada hasil. Terus 1 tahun lagi saya kesana lagi nggak ada. Tanyain lagi, gimana dokter hasilnya? Hasilnya ada jawaban atau enggak? Tunggu dulu Bu. Terus nggak ada jawaban. Setelah 2020 saya kembali ke sana lagi. Asistennya bilang gini, iya Bu, nggak aja di luar. Saya tunggu di luar sampai 2:30, sampai nggak ada pasien sama sekali. Tapi waktu saya masuk lagi, dokternya bilang gini, iya Bu, nanti saya konsultasi sama dokter Luli. Tapi bilangnya gitu aja. Saya ditelantarkan di depan rumah sakit selama 3 jam, nggak ada jawaban. Tiap hari saya nunggu dari rumah, pinjam HP teman 20.000 saya ganti pulsa, tapi nggak ada jawaban sampai sekarang. Pada umur 16 hari, P memiliki benjolan di perut seperti testis laki-laki berukuran besar, lalu dioperasi pada umur 1 tahun. Sementara untuk jenis kelamin, sudah dinyatakan bahwa P adalah perempuan usai menstruasi dan tes hormon. Namun, ia masih berkelamin ganda dan seakan buntu untuk mendapat kepastian dari sisi medis sampai sekarang. Sementara P harus bertahan dengan kelamin ganda tersebut. Bahkan untuk buang air kecil pun ia tidak bisa menahan. Saya sekarang harapan saya cuma anak saya cepat-cepat dioperasi gitu. Sama teman-teman yang lain itu kasihan anak saya. Soalnya setiap pipis itu nggak bisa nahan Mbak. Tadi aja di rumah Mas Yanto itu, beli pipis aja lari-lari Mbak, takut ngampol gitu. Kalau pipis tuh harus cepat-cepat, jadi kalau minum tuh selalu nggak ngelebihi batas. Jadi memang kondisi kesehatannya kalau sejak bayi seperti apa Bu? Waktu lahir itu masih normal atau seperti apa? Ada keluhan. Waktu saya tanyain nggak sakit enggak gitu.
Jadi waktu lahir normal, kemudian setelah usia 1 tahun baru terlihat benjolan itu ya Bu ya? Benjolan ya seperti telur yang besar itu. Oh, seperti nun sewu, seperti telurnya laki-laki, seperti itu ya Bu ya? Kurang besar. Oh, kurang besar. Oh, tapi yang itu sudah diangkat sama dokter. Cuma untuk rekonstruksi non sewu, rekonstruksi alat pipisnya untuk menjadi yang laki-laki atau perempuan itu masih harus menunggu dewasa, ngoten. Ya tetap ya seperti yang kecil itu pipisnya nggak bisa seperti perempuan, cuma gini seperti yang laki-laki. Harus membuang itu, sekalian bikin kelaminnya buat melahirkan itu nggak ada. Sekalian nutup gitu. Oh, kemudian waktu itu kenapa akhirnya diputuskan untuk perempuan gitu Bu? Hormonnya itu kata dokternya ada di perempuan. Oh, waktu itu sudah sempat tes hormon seperti itu ya Ada Bu? di situ. Oh, boleh ditunjukkan salah satu mungkin gitu atau? Nah, yang semua itu katanya sudah kelihatan ceweknya itu. Oh, jadi sudah ini ya, sudah melalui pemeriksaan yang menyeluruh gitu ya Bu ya? Sudah begitu banyak biaya yang dikeluarkan Ibu P demi anaknya ini. Bahkan keluarga yang berdomisili di Kecamatan Purwosari Pasuruan ini pernah ditipu orang hingga hartanya mulai dari sapi hingga sawah ludes hanya demi kesembuhan anaknya. Untuk kendalanya Bu, kenapa kok sampai sekarang belum dilakukan operasi? Kan sebenarnya bisa mungkin lewat BPJS atau seperti apa? Ya, disarankan saya kan maunya cepat-cepat saya minta umum ke dokternya. Cuma dokternya bilang gini, nggak usah Bu, biar uangnya biar perjalanan nanti biar berobatnya, bilangnya gitu. Soalnya saya itu udah kehabisan, pernah ditipu juga. Pernah ditipu Bu? Ya. Oh, seperti apa Bu itu ceritanya Bu? Saya kan ada di rumah sakit operasi anak saya. Orang yang kenal saya itu kan kerja satu kantor, satu pabrik sama saya. Bilangnya gini, ya jual aja semuanya, nanti uangnya berikan kepada saya, nanti operasi yang ke depan saya yang tanggung, bilangnya gitu. Tapi tahu-tahu kemarin ibunya meninggal kan saya ke sana minta ke anaknya, Mbak gimana ini, Putri butuh biaya, saya ini cuma tulang punggung buat Putri, biaya enggak, suami saya aja nggak tahu, nggak mau tahu, saya sendiri cari sana sini pinjaman, saya bilangnya gitu. Bilangnya gini, ngerasa nongkek sampean, saya tak panah diri, nggak ono semua gitu. Oh, jadi uangnya hilang gitu ya Bu, dipakai sama orang itu. Jadi saya sekarang ini kalau pakai umum gimana gitu, biar cepet-cepet anak saya. Kalau boleh tahu pekerjaan Ibu sehari-hari apa ya Bu? Linting rokok. Oh, buruh linting rokok di pabrik gitu. Kalian jualan sayur, buah buat tambahan untuk kan anak saya yang di rumah juga sakit sama ini. Suami kerja ya serabutan, kalau ada ya kerja, kalau nggak ada ini 2 minggu udah nganggur. Kalau boleh tahu perkiraan dari dokter untuk operasi butuh biaya berapa ya Bu? Dulu bilangnya mahal ini soalnya operasinya nggak 1 tahap. Barangkali 3 tahap kan buat 3 tahap Bu operasinya. tulangnya ini mau merapatkan tulang sekalian kelaminnya itu sama buat lubangnya itu. Oh, jadi harus nggak bisa satu kali operasi selesai gitu ya Bu ya. Jadi pertama untuk merekonstruksi tulangnya juga karena saat ini berpengaruh. Kemudian rekonstruksi membuat bikin kelaminnya. buat melahirkan itu enggak. Oh iya. Tapi untuk menstruasi dan lain-lain tiap bulan normal ya? Cuma pipisnya itu aja Oh, nggak bisa nahan. pipisnya ya. Tak mudah menjalani hidup bagi P. Bulian juga pernah ia dapatkan dari teman sekolahnya. Kalau di sehari-hari berkegiatan itu gimana? Ada yang terganggu dengan kondisi seperti ini nggak Dek? Kadang terganggu, ada yang bilang temen jalanmu gak biasa gitu, kok kayak lanang gitu bilangnya gitu, terus gak biasa gitu. Ngehindar gitu loh supaya nggak diejek. Oh, tapi ada yang ngejek juga. Ada yang Ada yang karena ada yang bilang kan nggak punya booster tuh,
teman SD udah pernah tahu kalau nggak punya pusar, terus bilang cewek nggak punya pusar gitu. Terus dia cek tuh satu kelas, cuma diem nggak pernah cerita sama siapa. Sering ngindar sama yang ngecek itu tadi, nggak mau ketemu. Takut ecek lagi gitu. Tapi kalau yang mau operasi lagi ini nggak pernah cerita sama siapa, jadi nggak ada yang tahu. Harapannya seperti apa sih Dek nanti kalau sudah dioperasi? Ya bisa hidup normal gitu kayak orang-orang normal kayak cewek yang lain gitu. Kedepannya bisa berkeluarga. Takut nanti nggak punya keturunan gitu loh Mbak. Seperti itu ya kondisinya Dek dan juga keluarga. Mungkin teman-teman nanti kalau ingin informasi yang lebih lengkap bisa langsung nanti membaca beritanya di Malang Times dan juga dan juga di jatimtimes.com. Sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12, berarti sebentar lagi lulus ya? Iya. Pengen kuliah di mana? Mau lanjut kerja. Oh, lanjut kerja, tapi Harapannya kalau bisa sebelum lulus sudah selesai. urusan ini ya, sudah bisa dioperasi. Iya. Kalau dari ibu sendiri harapannya seperti apa, Bu? Harapan saya cuma anak saya itu cepat-cepat dioperasi. Kalau harus kehilangan uang itu habis berapa gitu loh. Setiap saya kesana saya tanya, dokternya cuma bilang gitu aja BPJS, tapi BPJS itu nggak ada jawaban. Setiap saya kesana itu menunggu konsul terus. Sementara biaya operasi yang diperlukan P tidaklah murah dan P hanyalah ingin hidup normal seperti yang lain. Berita selengkapnya silakan dibaca di jatimtimes.com. Demikian kisah dari dan keluarganya. Harapan kita semua agar segera bisa mendapatkan penanganan medis dan bisa segera mendapatkan kejelasan untuk jenis kelaminnya juga. Dan bagi pemirsa yang mungkin tergerak hatinya untuk menolong Dek Putri, bisa menghubungi Jatim Times dan nanti kita akan bergerak bersama untuk membantu Dek Putri segera mendapatkan operasi bagi tubuhnya. Demikian, sampai bertemu lagi di Time Talk selanjutnya. Time Talk Jatim Times, solutif dan mencerahkan.